kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan kami Nusantara, mudah-mudahan tidak bosan ya untuk mengikuti berita-berita terupdate terkait dengan peristiwa hal yang sedang menjadi perbincangan publik secara nasional. Saya terkejut, dan saya kira yang lain juga banyak yang terkejut dengan statementnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang secara terang-terangan menohok Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terkait dengan dipanggilnya di Polda Jawa Barat hari tadi. Ya, saya kaget. Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba kemudian menyeret Pak Mahfud MD gitu? Kalau saya menilai, saya melihat Pak Ridwan Kamil kok seperti anak kecil, Pak. Dengan menuduh bahwa semuanya berawal dari statementnya Pak Mahfud MD yang mengizinkan Habib Rizik pulang dan diizinkan dijemput. Itu menurut saya statement yang mohon maaf kurang dewasa lah, cenderung kekanak-kanakan, dan narasinya hampir mirip dengan narasi-narasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh orang-orang FPI dan pendukungnya Rizik, yang mengatakan bahwa kenapa hanya kerumunan Petamburan dan Megabendung yang dipersoalkan oleh polisi, kenapa tidak kerumunan-kerumunan yang lain. Ini kan menurut saya statement-statement yang kurang dewasa. Padahal polisi sudah menjelaskan bahwa Habib Rizik dikejar itu terkait dengan hasutan yang muncul dari kerumunan tersebut. Jadi bukan persoalan kerumunannya saja, khusus untuk yang langsung terkait dengan persoalan Muhammad Rizik Syihab secara pribadi itu memang dari kerumunan, tetapi kemudian dari kerumunan itulah muncul hasutan. Nah, hasutan inilah yang sedang dibidik oleh polisi. Nah, saya ingin mencoba menanggapi. Yang pertama, Pak Ridwan, berbeda konteksnya antara kerumunan Petamburan, kerumunan Megabendung, dengan kerumunan bandara. Itu jelas berbeda. Yang pertama, menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Pak Mahfud MD tentu saja tidak mungkin melarang Muhammad Rizik Syihab pulang dari Saudi ke Indonesia, dan itu sudah diungkapkan sehari sebelumnya oleh Pak Mahfud MD. Saya insya Allah mengikuti itu detik-detiknya, karena memang tidak ada masalah kepulangannya. Kalau Pak Mahfud MD melarang justru salah, nanti dikira menghalang-halangi kepulangan Habib, menghalangi kepulangan ulama, mengkriminalisasi ulama lagi, kan begitu. Kemudian soal penjemputan, tentu saja juga tidak mungkin dilarang. Dan Pak Mahfud MD juga sudah mewarning, jaga kesehatan, jangan ribut, patuhi protokol kesehatan.
itu jelas warningnya Pak Mahfud MD sebelum Habib Rizik tiba di bandara. Nih saya cantumkan kembali ya file video dari Pak Mahfud MD sebelum kepulangan Muhammad Rizik Syihab. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat gitu. Kalau dia buat kerusuhan, kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib, karena pemerintah sekarang sedang dalam kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai vaksin sementara sebelum datang vaksin yang sesungguhnya, maka protokol kesehatan supaya dipatuhi agar tidak saling memudorotkan. Kalau dalam hukum fikih itu namanya la dororo la diror. Jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi Anda jaga, orang lain jaga. Silakan. Nah, akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang, ya kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah berhalang. Bahwa dia terhalang pulang, itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu salah. Itu aja. Dan sekarang udah selesai, ya pulang aja. Kita kan nggak pernah menghalangi. Nah ya, sudah jelas ya Pak Ridwan Kamil. Kecuali Pak Mahfud MD tidak memberikan warning, mengizinkan massa dalam jumlah besar silakan berbondong-bondong untuk menjemput tanpa adanya sebuah warning, itu mungkin salah. Tapi Pak Mahfud kan jelas warningnya. Silakan pulang, silakan dijemput, tetapi dengan tertib, menjaga keamanan, patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak tertib, tidak aman, namanya bukan pengikut Muhammad Rizik Syihab. Karena kepulangan Muhammad Rizik Syihab ke sini itu tujuannya ingin melakukan revolusi akhlak. Maka kalau ribut bukanlah pengikutnya HRS, kan begitu. Nah, persoalan kemudian datang berjubel ribuan atau bahkan ratusan ribu atau jutaan massa yang menjemput HRS ketika itu tentu di luar prediksi, dan ini secara teknis saya kira bukan kesalahannya Pak Mahfud MD dan tidak perlu saling menyalahkan. Nah, oleh karena itulah kemudian agar itu tidak terulang kembali, dengan segera seluruh aparat keamanan dari TNI Polri sehari setelah itu memberikan warning yang sangat keras kepada pihak-pihak yang mencoba kembali melanggar aturan dengan sengaja terkait protokol kesehatan ini. Nah, sudah di warning begitu. Nah, ini bedanya, ini persoalannya Pak Ridwan Kamil. Sudah di warning begitu, Mas nekat gitu loh. Kemudian nekat menggelar acara Maulid Nabi di kediamannya Muhammad Rizik Syihab itu, sekaligus menikahkan putrinya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan besar. Karena warning sudah turun, sudah muncul, tapi nekat mengadakan kerumunan besar dan dilanjutkan orasi-orasi yang menghasut. Nah, ini kan nantang namanya. Nah, mestinya dalam konteks ini setelah warning diberikan oleh pemerintah pusat, yang bawah mestinya mengikuti dong, menyesuaikan. Mestinya menyesuaikan. Instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat mestinya dilaksanakan oleh pemerintah di bawahnya. Dalam hal ini gubernur, termasuk gubernur Jawa Barat, karena terkait dengan Megamendung. Tetapi kenapa tidak? Nah, itu bedanya Pak Ridwan Kamil. Nah, untuk itulah mengapa kemudian baik gubernur Jawa Barat maupun gubernur DKI Jakarta dipanggil oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Begitu Pak. Nah, saya kira adalah sebuah kebijakan, sebuah sikap yang bijak, sebuah sikap yang dewasa. Tidak usah berbelit-belit, jujur, terbuka, dan tidak usah menyalahkan pihak lain, apalagi kemudian menyalahkan pemerintah pusat dalam hal ini Pak
Mahfud MD. Enggak sekalian menyalahkan Pak Jokowi. Oke ya, saya kira ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam kita melihat hierarkisme kepemerintahan pusat ke daerah. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil ini sangat tidak strategis dan sangat tidak menguntungkan secara politis dalam kondisi bangsa situasi sedang tidak kondusif, sedang panas semacam ini. Sedang panas karena banyak pendukung Habib Rizik yang sedang terbakar emosi, sedang meluap-luap, menyalurkan kemarahannya, minta HRS dibebaskan tanpa syarat dan seterusnya. Nah ini kan seperti bumboni, seperti menyiramkan bensin, seperti menyiramkan pupuk dan air pada tanaman yang sedang kehausan gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran buat Pak Ridwan Kamil dan buat kita semuanya untuk bisa melihat situasi secara lebih bijak dalam kepentingan yang lebih makro, tidak hanya terkait dengan diri sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.